Sudah hadir semua ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih banyak yang belum. Masih banyak. Jumlah kelas 56, Bu. 56. Tidak apa-apa, sambil jalan ya kita mulai. Absennya jangan lupa ya, absen di learning dan di link jurusan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang manajemen pemasaran. Jadi kita bagaimana sih memasarkan suatu produk ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Nah, sebagai Ibu tonton ya video-video perkenalan kalian, sebagian besar juga sudah memiliki usaha atau pernah ya jualan lah istilahnya ya, kecil-kecilan. Ada juga yang sudah serius, ada juga yang sudah punya produk sendiri. Mungkin pengalaman di lapangan kalian sudah tahu ya, sudah banyak. Nah, sekarang kita lihat dari sisi teorinya, ya, khususnya di pertemuan hari ini tentang pemasaran. Di sini kita akan belajar mengenai apa sih definisi dan konsep pemasaran, apa sih proses pertukaran, strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, apa itu pasar, dan perilaku konsumen, serta segmentasi pasar. Ya. Ada yang tahu pemasaran itu apa? Pemasaran? Dan menjawab, Ya. Bu. Oke. Siapa namanya? Ade Arya Irawan. Ya. Ada punya pendapat, apa itu pemasaran? Pemasaran Ya. Ada yang punya pendapat, apa sih pemasaran? Kalian sudah punya usaha, sudah pernah jualan, ya. Sudah pernah memasarkan. Arti pemasaran itu sendiri apa sih? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Pemasaran itu merupakan suatu cara kita untuk menyampaikan atau memberitahu produk kita kepada klien atau pembeli. Jadi menyampaikan dan memberitahukan produk kita kepada klien atau pembeli. Ada yang punya pendapat lain? Ya, kita selama ini sering, saya melakukan pemasaran, ada pasar, menjual. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Iya, jadi menurut saya pemasaran itu proses distribusi produk untuk ke publik, menyebarluaskan tentang produk yang dijual, gitu, Bu. Iya. Jadi menurut ringkasnya Anda, begitu. distribusi ya, Iya. barang ya, yang ke publik. Betul, ke masyarakat luas agar dapat diperoleh masyarakat luas. Oh ya, agar dapat dinikmati ya, diperoleh atau dinikmati oleh masyarakat. Oke, ada lagi? Betul, kurang lebih seperti itu. Jawab, Bu. Iya. Menurut saya pemasaran itu merupakan suatu langkah yang kita lakukan
dengan mengenalkan produk atau jasa yang kita miliki agar orang tertarik kemudian bisa membeli atau menggunakan jasa kita. Gitu, Bu. Ya, lebih lengkap lagi ya, mengenal agar orang tertarik untuk membeli ya. Nah, di sini menurut AMA, American Marketing Association, pemasaran adalah proses perencanaan dan penerapan konsepsi ya atau konsep penetapan harga, distribusi barang atau jasa, serta ide untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi tujuan individu atau organisasi. Jadi di dalam pemasaran itu ada perencanaan, ya, ada konsep, ya, ada penetapan harga, ada distribusi barang atau jasa, ya, dan ada ide untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi tujuan individu atau organisasi. Jadi pada intinya benar yang kalian jawab di sini, pemasaran itu ada pertukaran, ya, pertukaran untuk memenuhi tujuan individu atau organisasi. Jadi dari pengertian AMA ini bisa kita lihat ya secara garis besar ya, dalam pemasaran itu ada yang harus kita perhatikan ya, 4P. 4P untuk selanjutnya nanti kita sebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix ya, terdiri dari produk ya, produk ini produk apa sih yang kita jual, bagaimana desainnya, bagaimana kelebihan atau keunikan barang kita dibandingkan dengan barang yang lain ya. Misalnya, atau bagaimana ukurannya, ya, bagaimana warnanya, bagaimana desain produknya atau desain kemasannya, ya. Lalu ada juga yang kedua itu price, ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemasaran itu ada harga, ya. Berapa sih harga yang kita patok, ya? Atau misalnya kita akan memberikan diskon atau tidak, ya, potongan atau tidak, atau misalnya bisa beli 2 gratis 1, misalnya. Ya, atau potongan berapa persen, diskon berapa persen, itu harga. Lalu ada promosi. Bagaimana sih kita mempromosikan barang kita? Dalam pemasaran kita juga harus memperhatikan promosi. Kalau kita jualan online, ya, bagaimana cara promosi kita? Misalnya gambarnya harus menarik online, kan? Online melalui gambar misalnya. Gambar produk kita itu harus menarik. Ya, bagaimana kita membuat supaya orang tertarik, tadi kata temannya, untuk membeli produk kita. Lalu tadi ada juga yang menjawab distribusi. Inilah yang disebut dengan place. Ya, jadi kemana kita akan mendistribusikan barang kita? Ya, siapa segmen pasar kita? Ya, kita mau menjualnya ke siapa? Ya, segmennya misalnya berdasarkan usia. Kita ingin menjualnya ke anak-anak atau ke remaja atau ke orang tua. Misalnya kita ingin jualan jilbab, ya. Jilbab untuk anak-anak itu kan beda dengan jilbab remaja ataupun dengan jilbab ibu-ibu, ya. Tidak mungkin kan jilbab remaja itu ada boneka-boneka yang terlalu ngejreng, ya. Itu kan berbeda. Lalu juga berdasarkan tingkat pendapatan, ya. Kita tentukan dulu kita mau pendapatan menengah ke atas tujuan kita atau menengah ke bawah. Kalau sasaran kita menengah ke bawah, jangan menjual barang dengan harga yang sangat mahal, karena mereka tidak akan membeli. Tetapi kalau sasaran kita menengah ke atas, kita bisa menjual barang dengan harga yang mahal. Ya, jadi kita harus jelas 4P ini, ya, produk, harga, promosi, dan distribusinya. Ya. Nah, di sini di definisi ini juga ada kata pertukaran, ya. Jadi beda pemasaran dan pertukaran. Pertukaran itu bagian dari pemasaran. Kita lihat di sini. Pertukaran ialah tindakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Ya, jadi kita menukarkan barang A dengan barang B. Kalau dulu ada sistem barter. Ya, jadi barang A ditukar dengan barang B, misalnya padi ditukar dengan baju, ya, atau padi ditukar dengan gandum. Tapi seiring perkembangan zaman timbullah uang, ya, timbullah misalnya emas, ya. Kalau luar negeri itu ada
devisa, yaitu sebagai alat tukarnya. Jadi pertukaran ini merupakan bagian dari pemasaran. Nah, di dalam pertukaran itu pasti akan ada transaksi. Misalnya yang ini menjual beras kepada koki, koki menjual beras kepada peternak, ya, dan seterusnya. Nah, akan ada transaksi di dalam suatu pertukaran. Ya. Konsep dasar pemasaran, ya, ini konsep dasarnya. Yang perlu kita ketahui konsep kebutuhan manusia. Jadi pemasaran itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun pribadi. Ya. Nah, keinginan muncul dari kebudayaan dan kepribadian. Nah, di sini di dalam pemasaran yang perlu kita ketahui itu ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ya, dari sini kita lihat beda ya antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ya. Ada yang tahu bedanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi dalam pemasaran itu kita harus bisa menganalisis mana sih kebutuhan, mana sih keinginan, dan mana sih permintaan. Ya, itu berbeda. Nah, dalam pemasaran kita harus bisa menganalisis, oh ini hanya kebutuhan, oh ini hanya keinginan, oh ini sudah permintaan. Ya, jadi kita harus bisa membedakannya. Nah, di sini ada terlihat perbedaan. Kebutuhan itu suatu barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang biasa terkenal teori itu teori kebutuhan Maslow. Ya. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Di sini ada 6 menurut Maslow, ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, untuk mencapai atas, kebutuhan yang paling bawah ini harus terpenuhi dulu. Kalau kebutuhan bawah belum terpenuhi, belum bisa naik ke atas. Ya, hierarki atasnya belum bisa. Jadi kebutuhan fisiologis dulu terpenuhi, baru bisa kita memenuhi rasa aman, baru bisa memenuhi kasih sayang, penghargaan, dan terakhir itu aktualisasi diri. Kebutuhan yang pertama menurut Maslow itu ada kebutuhan fisiologi ya. Di sini kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologi, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti makan, minum, berteduh, ya, punya rumah, ya, tidur, oksigen. Ya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, ya, baru kita atau manusia itu meningkatkan kebutuhannya. Ini rasa aman, ya. Rasa aman itu rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, ya, perang, terorisme, penyakit, takut, dan sebagainya. Ya, ini apabila sudah terpenuhi juga, baru manusia meningkatkan kebutuhannya, ya, kebutuhan kasih sayang, ya. Jadi di sini dekat dengan keluarga, kebutuhan antar pribadi, ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta, ya, dari keluarganya. Lalu di atas itu penghargaan, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya untuk berprestasi. Jadi di sini dia pasti kebutuhan untuk berprestasi, ya. Dan terakhir itu aktualisasi diri, ini kebutuhan yang paling tinggi. Jadi seorang itu kalau sudah terpenuhi semua, ini yang paling tinggi itu aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Jadi dia harus eksis, ya, istilah anak sekarang, ya. Kalau kalian sudah sampai mana? Kebutuhan kalian terpenuhi? Fisiologi sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi semua? Makan, minum? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, ya. Punya sendiri, ya, punya orang tua. Punya orang tua, Bu. Oke. Tapi sudah ada yang bisnis, ya? Ingin menjadi sukses di usia muda. Siapa itu? Natasha, apa ya? Ya. Nah, ini sudah terpenuhi. Berarti kebutuhan kalian selanjutnya ini rasa aman. Ini yang kalian cari, kebutuhan kalian yang kalian cari ini. Misalnya, rasa aman sudah terpenuhi belum? Rasa aman, ya. Mungkin kalau dari penyakit belum, ya. Apalagi sekarang ada COVID, ya.
kita agak was-was juga ya di sini, ya. Nah, kalau rasa aman sudah terpenuhi, naik kasih sayang, penghargaan, ini salah satu contoh kebutuhan Maslow. Tapi kita lihat barang yang kita ciptakan atau kita produksi itu di mana letaknya. Kalau makan, minum, ya, kira-kira dibutuhkan apa yang mereka butuhkan, ya. Nah, lalu tingkatan selanjutnya itu ada keinginan. Segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Misalnya tadi kebutuhan itu makan, ya. Keinginan itu makan apa, ya. Misalnya, oh ingin makan nasi, ingin makan bakso, ingin makan mie goreng dan sebagainya, ya. Kalau kebutuhan dasarnya makan, ya, tapi keinginannya itu banyak sekali keinginannya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai pebisnis yaitu permintaan, ya, apalagi orang ekonomi itu permintaan. Permintaan itu sejumlah barang yang dibeli, yang ingin, ya, masih ingin dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Jadi keinginan, ya, keinginan konsumen tetapi didukung oleh daya beli, ya. Jadi keinginan didukung oleh daya beli. Jadi di dalam ekonomi itu keinginan manusia itu tidak terbatas, ya. Manusia itu ingin semuanya, ya. Misalnya ingin makan ini, makan itu, ya, atau mobil, atau punya handphone, ya, ingin handphone terbaru, ya. Tetapi dia dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, atau di sini daya belinya terbatas, ya. Daya beli itu bisa dilihat dari yang paling sederhana itu pendapatan, atau kalau mahasiswa itu uang yang dipunya, ya. Kira-kira konsumen itu punya nggak pendapatan, punya nggak uang. Jadi walaupun keinginannya banyak, ya, sebagai penjual kita harus melihat juga, ya, daya belinya mampu atau tidak. Makanya yang perlu, yang utama kita perhatikan ini bagaimana permintaannya, ya. Mungkin kita bisa menyanggupi keinginan konsumen, tapi konsumen itu mampu atau tidak, ya, membeli produk kita. Jadi jangan sampai kita memproduksi, ya, kualitas bagus, harga tinggi, sesuai keinginan konsumen, tetapi konsumen tidak mempunyai daya beli, ya, atau tidak sanggup untuk membelinya. Ya, berarti itu bukan permintaan konsumen. Jadi kita di sini harus menganalisis terutama permintaan konsumennya. Seperti ya di sini. Nah, misalnya kita juga ingin membuka suatu usaha di daerah sekitar kampus, ya, sekitar kampus. Ya. Kita harus menganalisis, oh di sini banyak segmentasinya mahasiswa, ya. Kira-kira apa sih kebutuhan mahasiswa, ya? Nah, misalnya makan, ya. Apa sih keinginan mahasiswa, ya? Banyak mahasiswa itu masih remaja kan, banyak keinginannya makan bakso, makan makanan-makanan sekarang banyak yang modern-modern. Tetapi kita perlu lihat juga, ya, mereka bagaimana daya beli mereka, bagaimana kemampuan finansial mereka. Ya, di sini harus kita perhatikan sebelum kita membuka usaha. Karena apa tadi dalam pemasaran yang kita perhatikan itu tidak hanya produk, ya, jangan hanya cuma kita memproduksi tapi ternyata tidak laku. Atau misalnya mereka senang terhadap produk kita tetapi mereka tidak mampu untuk membeli, ya. Jadi harus juga diperhatikan harga dan distribusinya, ya. Nah, di dalam pemasaran, ya, agar produk kita, ya, laku terjual, ya, berhasil memenuhi tujuan perusahaan, maka kita harus membuat suatu strategi, ya. Jadi tidak hanya di bidang-bidang lain juga yang harus strategi, ya, tetapi di pemasaran juga kita harus menentukan strategi. Ya, strategi pemasaran yang ini masuk di sini itu suatu rencana yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Jadi membuat suatu rencana, ya, dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini berbeda-beda, ya, tergantung. Jadi ada juga yang ingin memaksimalkan
penjualan, ada yang ingin memaksimalkan kelancaran keuangan, ya. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda tujuannya, ya. Ada 2 unsur utama dalam pemasaran, ya, yaitu seleksi dan analisis pasar sasaran. Ya. Yang kedua itu menciptakan dan menjaga kesesuaian bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran tadi 4P, ya, atau marketing mix. Yang perlu kita perhatikan jika kita ingin membuka usaha tadi produk, harga, ya, distribusi dan promosi. Ya. Yang pertama, ya, strategi pemasaran yang harus kita lakukan itu menentukan pasar sasaran. Ya. Menentukan pasar sasaran itu sekelompok orang yang menjadi tujuan perusahaan untuk mengembangkan dan menjaga kesesuaian bauran pemasaran untuk kebutuhan khusus demi memenuhi permintaan. Ya. Jadi sekelompok orang, ya, jadi yang menjadi tujuan perusahaan untuk mengembangkan dan menjaga kesesuaian bauran pemasaran untuk kebutuhan khusus demi memenuhi permintaan. Di sini bagaimana sisi kita memilih pasar sasaran. Perusahaan mempelajari pasar potensial untuk mengetahui pengaruh yang mungkin terjadi pada penjualan, biaya dan laba perusahaan. Yang kedua itu menetapkan sumber daya untuk produksi bauran pemasaran yang memenuhi kebutuhan pasar sasaran tertentu yang sifatnya konsisten. Jadi dalam memilih pasar sasaran, kita memilih pasar yang potensial, ya, yang kira-kira dia mempunyai potensi, ya, menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan atau bagi si pengusaha. Yang kedua itu, ya, harus menetapkan sumber daya, ya, sumber daya untuk memproduksi bauran pemasaran. Tahapan yang kedua, ya, dalam strategi pemasaran itu menciptakan bauran pemasaran. Nah, ini yang paling penting, 4P ini, ya, produk, ya. Jadi kalau kita memproduksi suatu produk, ya, atau jasa, ini yang harus kita perhatikan, minimal ada desain produknya. Ya. Jadi seperti apa sih desain produk kita? Jadi misalnya bentuknya seperti apa, ya, kemasannya seperti apa, ya. Misalnya minuman, ya, dulu minuman ada teh botol, ya. Dulu teh botol itu dalam botol, ya. Pada saat pertama kali diproduksi itu teh botol itu ditertawakan orang, ya. Ngapain menciptakan minuman teh, padahal orang bisa membuat sendiri, ya. Nah, tetapi seiring berjalan waktu ternyata pada saat orang makan di luar perlu teh botol, ya, teh botol. Lalu semakin maju perkembangan zaman, orang tidak mungkin kan membawa botol beling itu kemana-mana. Akhirnya berubahlah dia desain produknya menjadi teh botol kemasan kotak, ya. Tapi namanya tetap teh botol, ya. Lalu kotak, jadi teh botol tapi kemasan kotak, ya. Namanya tetap teh botol, tapi kemasannya saja berbeda. Ya, karena apa? Karena dia mengikuti perkembangan zaman. Ya. Lalu cap, ya, kalau bisa kita punya cap, ya, cap perusahaan, kemasan, garansi, ya. Kalau bisa, kalau makanan itu tanggal expirednya, ya, dari BP POM-nya, ya, itu ada semua. Logo mungkin MUI-nya halal atau tidak. Nah, ini dalam produk kita minimal ada ini, ya. Tetapi seringkali yang usaha kecil-kecilan, ya, UKM itu kadang dia tidak punya desain produk. Sudah dibungkus, sudah, ya. Tidak ada nama produk, tidak ada misalnya desain produknya seperti apa, tidak ada capnya, tidak ada misalnya kalau makan itu rasanya seperti apa. Jadi cuman polos saja. Nah, jadi kalau seperti itu, ya, orang tidak bisa menggambarkan, oh ini ya produknya dari apa komposisinya misalnya, oh ini rasanya seperti apa, atau kalau misalnya, oh enak, ternyata enak, mau beli lagi, ya, harus menghubungi siapa. Nah, itu kan tidak jelas, itu akan merugikan si pengusaha sendiri. Jadi harus jelas, ya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan itu harga produknya. Ya, jadi
harga produk itu harga dasar, kita juga harus menghitung harga pokoknya, ya harga pokok itu harga rata-rata, ya harga rata-rata setiap satu produk. Jadi total biaya dibagi jumlah produksi, ya. Jadi dapatlah harga produk. Jadi tidak untung, ya impas. Nah, untuk memperoleh keuntungan kita tambahkan saja berapa keuntungan yang ingin kita peroleh. Lalu diskon, ya. Apakah kita ingin memberikan diskon atau tidak, ya? Kapan kita harus memberikan diskon, kapan kita tidak harus memberikan diskon. Kalau misalnya produk kita baru, perlu tidak kita memberikan diskon. Kalau produk kita sudah terkenal, apa masih perlu kita memberikan diskon atau tidak, ya? Nah, misalnya kalau produk kita baru, mungkin kita perlu memberikan diskon, memberikan potongan harga, misalnya, atau beli satu gratis satu, ya. Kalau produk kita sudah cukup terkenal, cukup diminati, mungkin diskon itu tidak diperlukan, ya. Atau produk kita orang sudah mulai bosan, mulai jenuh dengan produk kita. Nah, itu bisa kita memberikan diskon atau potongan harga, ya. Lalu juga diskon ini dipengaruhi juga oleh elastisitas harga, ya. Jadi kalau dia barang elastis, ya, elastis itu perubahan sedikit saja harga, permintaannya naik banyak. Ya, misalnya pakaian, ya di mal-mal itu kan banyak pakaian, diskon sedikit saja, pasti permintaan akan lebih banyak, ya meningkat lebih banyak. Nah itu perlu diperhatikan elastisitasnya. Nah kalau untuk bahan makanan pokok, ya dia kurang elastis, ya. Jadi walaupun harganya diturunkan banyak, tidak mungkin permintaannya langsung tiba-tiba drastis naik, ya. Jadi misalnya harga beras turun menjadi separuhnya, tidak mungkin dari 3 kali makan menjadi 10 kali makan sehari. Ya? Ya enggak? Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Harus diperhatikan juga dalam memberikan diskon atau potongan harga. Lalu distribusi produknya yang kita perhatikan itu transportasi, pergudangan, perantara, dan juga segmen pasarnya tadi. Ya, segmen pasar nanti akan kita bahas sendiri. Yang terakhir itu promosi produk, ya, promosi produk. Nah, bagaimana kita mempromosikan produk? Promosi ini bermacam-macam, bisa dari mulut ke mulut, ya, penjualan langsung, ya, ada sekarang lagi marak itu penjualan online, e-commerce, ya, dari marketplace, dari media-media sosial lain, ya. Nah, misalnya dari online, ya, bagaimana sih kita membuat suatu iklan yang menarik, ya, iklan produk atau foto produk yang menarik agar orang tertarik untuk membeli produk kita. Tapi juga jangan juga membohongi konsumen. Kadang kita lihat, oh fotonya bagus, ternyata pas sampai ke rumah kita ternyata jelek, ya. Seringkali juga kita dapati seperti itu. Jangan juga seperti itu. Yang pasti kita bagaimana membuat produk kita itu menarik, ya, untuk promosi. Ini bauran pemasaran dapat diciptakan dengan mengubah satu atau lebih dari keempat unsur. Jadi bauran pemasar itu harus kita perhatikan, tapi kita juga lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Lalu kita lihat juga barangnya, barang yang baru diciptakan atau baru lahir, misalnya bayi, misalnya kalau barang baru dikenal, ya boleh bagaimana kita memberikan strategi harganya. Lalu produk yang kita ciptakan juga itu kalau bisa unik, ya, berbeda dari produk yang lain. Untuk apa? Untuk mengurangi pesaing, ya. Kalau produk kita berbeda dari yang lain, pesaing kita juga lebih sedikit. Lalu transport, distribusi, ya, bagaimana distribusi produknya. Kalau pertama kita menjual, kalau barang kita sedikit, biaya kita terbatas, mungkin kita wilayah yang terdekat dulu kita jual, konsumen yang terdekat dengan tempat kita produksi. Tapi kalau biaya kita sudah banyak, ya, sudah dikenal juga luas, bisa kita tingkatkan, ya, distribusi produknya ke wilayah lain.
Tetapi kalau di online, ya, online itu distribusi promosinya bisa mencapai seluruh dunia. Jadi tidak perlu diperhatikan lagi karena ongkos kirimnya juga sudah ditanggung oleh konsumen. Ya, tetapi kalau yang secara konvensional, dia juga harus memperhatikan bagaimana biaya pengirimannya. Apakah ditanggung perusahaan ataukah ditanggung oleh konsumen. Nah, ini contoh, ya, contoh-contoh saja. Bagaimana sih ini jualan online, ya, baju batik, ya, bagaimana dia membuat suatu produk itu menjadi menarik, ya. Ini kulotnya, ya, misalnya kulot atau rok, ya, bagaimana dia membuat fotonya menjadi menarik, bisa kita menggunakan modelnya, ya, model, lalu bagaimana pencahayaannya, lalu apa sih yang bisa kita tulis di sini, yang digambar sini, apakah kita ingin mencantumkan harga atau tidak, ya, itu tergantung dari produsennya. Kalau mencantumkan harga, misalnya ada konsumen atau reseller yang menjual lagi, kan tidak bisa dia mengubah harga. Tapi kalau tidak dicantumkan harga, ya dia bisa reseller bisa mengubah harga-harganya, ya. Atau kita bisa menjual, ya, dengan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda. Ini contoh produknya. Ada juga produk siapa, Natasha, ya. Nah, ini Natasha, kelas ini bukan? Ya, dia punya jualan tas. Ada Natasha? Ada, Bu. Saya coba menghadirkan apa yang diinginkan, yaitu tas dengan harga yang terjangkau, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Saya juga bekerja sama dengan teman-teman saya untuk menyelesaikan beberapa peluang bisnis tas tersebut. Tapi tidak semuanya adalah sukses tersebut dan membantu orang tua dan saya juga bekerja sama dengan ada toko satunya di Jadi misalnya Natasha ini dia juga sudah, ya, menerapkan sebenarnya sudah pada dasarnya menerapkan 4P tadi produknya, ya, dia ada desainnya, desain produknya, dia tas tote bag, ya, di sini ada gambar-gambar mungkin penghiasnya, ya, ukurannya mungkin dia ukuran standar atau mungkin juga ada ukuran yang lain. Dia juga memproduksi produk yang lain, ya. Cuman dia tidak dituliskan misalnya mereknya, ya, tidak ada mereknya, mereknya di sini. Atau misalnya di sini dikasih apa kalau yang seperti kita beli-beli di bandulan itu, ya. Atau bisa juga capnya di sini. Nah, ini desain produknya. Kelebihannya apa? Kelebihan produk Natasha ini dia harganya murah tapi kualitasnya baik, ya. Harga murah, kualitas baik. Mungkin segmen pasarnya mungkin mahasiswa atau remaja, ya. Bukan orang yang sudah bekerja mungkin, ya, segmen pasarnya. Tapi dia menciptakan kelebihan-kelebihannya, ya. Mungkin bahannya bagus, ya. Terus harganya lebih murah, ya. Mungkin kalau ini produk baru bisa dengan harga murah, ya, tapi kalau dia sudah terkenal, sudah banyak dikenal orang, sudah banyak permintaan, bisa dia meningkatkan harganya, ya. Lalu distribusinya
mungkin dia jualan tadi online ya, kalau nggak salah dia jualan online, lalu promosinya ya dia mungkin melalui promosi-promosi di media sosial atau penjualan langsung. Ya, jadi kalau kita menciptakan suatu produk, ya, oke. Ya, jadi kalau kita menciptakan suatu produk, kita juga harus menciptakan bauran pemasaran dari produk tersebut. Nah, lalu sampai sini dulu ada pertanyaan tentang bauran pemasaran? Ada pertanyaan? Jadi ada 4P ya. 4P itu tadi produk, price, place, dan promosi. Ya. Yang punya bisnis bisa kalian tentukan ya. Apa produknya, harga, distribusinya, promosi, atau ada yang mau cerita tentang bisnisnya? Yang mau mempromosikan bisnisnya? Ya, ceritakan promosi bisnisnya sambil kalian menceritakan juga 4P-nya. Ada yang banyak tadi yang sudah punya bisnis, Ibu tonton. Coba siapa yang mau menceritakan bisnisnya? Ya, di sini juga bisa jadi ajang promosi juga ya. Coba siapa? Anissa. Siapa itu? Anissa Navelia. Ada bisnis nggak? Atau Anas? Iya, Bu. Anas ada? Dia Anissa, Bu. Tadi Anissa maksudnya. Coba ceritakan produknya apa, terus 4P-nya apa? Ceritakan produk kamu apa, harganya berapa. Ya, bisa diceritakan. Iya, Bu. Ini Nisa dulu pernah bisnis, Bu, di sekolah, di SMA. Itu bisnisnya makanan. Dari pempek, es balon, sama soles. Es balon? Hah? Apa? Ya, Bu. Makanan apa? Iya, Bu. Es balon? Es balon atau es lilin itu. Makanannya itu, ya, Bu, es balon. Yang gimana Di es balon? sekolah. Es balon itu yang gimana? Kayak es lilin dibungkus itu, Bu. Es lilin. Gimana ya jelasinnya? Itu kayak es lilin. Kalau di tempat saya itu es balon, Ibu. Oh, Itu dijual satuannya tuh 1.000. Itu waktu SMA. Apa kelebihan es yang dijual Anissa dengan es yang lain? Banyak kan jualan es itu? Ya, kelebihannya kan kalau Nisa ini pakai buahnya buah asli, Bu. Terus tuh kalau di sekolah kan biasanya itu jualnya jual es kemasan itu kan. Kalau Nisa kan buatan sendiri, jadi lebih aman gitu, Bu. Pakai gulanya gula asli gitu. Iya. Apalagi kelebihan produknya? Harganya, Ibu, harganya juga murah. Sesuai dengan kantong siswa. Nggak ada diskon? Nggak ada, Bu. Harga teman ya? Nggak ada harga teman? Udah. Dijual kemana? Itu dijualnya itu di sekolah, di kelas. Jadi Nisa sekalian waktu sekolah. Memanfaatkan waktu luang, Bu. Waktu istirahat saya berjualan gitu, Bu. Jadi dia terbatas di sekolah dia ya. Karena produknya cuma dikit. Iya, produk aku itu cuma makanan doang, Ibu. Es balon, risoles, sama pempek gitu doang. Oh, banyak kamu jualannya. Terus promosinya nggak ada promosinya? Promosinya itu sebelum sekolah, waktu di rumah malam-malam itu ya aku fotoin dulu makanannya, Ibu. Terus aku share di
di Instastory kan, di Snapgram, di Snap WA gitu, Bu. Jadi teman-teman udah pada mesen dulu kan, gitu. Oh, berarti sudah menerapkan 4P ya. Jadi pengalaman kalian sudah menerapkan 4P. Jadi di teori ternyata ada 4P itu, bauran pemasaran, marketing mix. Ternyata kalian sudah melaksanakannya tadi kan, produknya sudah tahu. Ya, Bu. Sampai promosi juga kalian sudah melaksanakannya ya. Oke, ada lagi? Alhamdulillah. Bagus ya. Banyak jualan Anissa berarti. Oke. Jangan-jangan Nanti aku aja. jualan, Bu, di kuliah. Kuliah jualan juga? Ya sebenarnya kalau angkatan sebelumnya nanti biasanya dibuat kelompok, nanti dibuat ide bisnisnya, kalian cari ide bisnis, kalian jualan, ya. Siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar, kalau ibu kasih nilai paling besar, ya. Nah tapi nggak tahu kalau online ini nggak tahu bisa nggak jualan. Ya, nanti kita pertimbangkan lagi. Ada lagi yang mau cerita? Yang laki-lakinya? Ada yang laki-laki? Bu, saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Oh, Frederick. Frederick. Ya, Bu. Ya, coba silakan. Saya, Bu, membantu kedua orang tua saya. Orang tua saya berjual durian. Jadi sekarang ini kan masih belum jual durian. Jadi biasanya kami sebelum produk kami ini, Bu, namanya dikupas. Durian kupas ini di dalamnya nggak ada lagi bijinya, tinggal daging duriannya saja, Bu. Durian kupas. Ya, Bu. Oh, sudah di wadah Ya, itu Bu. ya? Iya, Bu, tapi dia di plastik yang berklip. Tapi bukan tempoyak. Bukan, Bu. Kok tempoyak yang asam dia, Bu. Ini yang manis untuk martabak, untuk kue, untuk kolak. Oh, tapi nggak ada biji lagi ya? Kalau yang orang jualan itu kadang pasti ada biji ya? Kok kami nggak ada bijinya, Bu. Bijinya udah dipisahkan, Bu. Itu dari Cuma Medan? dagingnya aja. Dari Medan? Bu? Dari Medan asli? Biasanya, kok nggak dari Sibolga, Sidikalang, baru Pahai. Itu, Bu, biasanya, Bu, penghasil durian terbaik, Bu. Oh, gitu ya. Nah, durian kan itu saat musimnya ya? Ada atau sepanjang tahun ada durian? Nggak, Bu. Sebenarnya, Bu, kok durian ini, Bu, musimnya di bulan 11, di bulan pertengahan bulan 11, pertengahan bulan 10 sampai bulan 3. Baru setelah itu nggak ada lagi musimnya, Bu. Nah, disitulah kami manfaatkan, kami ubah dari durian ada bijinya. Oh, itu gimana biar tahan lama? Dan 2 tahun, Bu. Kalau disimpan di kulkas, Bu. Oh, tahan berapa lama? 2 bulan? 2 tahun. 2 tahun? Iya, Durian kalau itu- disimpan di kulkas, Bu. Oh, nggak ditambah apa-apa? Pengawet misalnya? Nggak ada, Bu, sama sekali. Kalau misalnya, Bu, dia disimpan di kulkas, dia tahan sampai 2 tahun. Asalkan di bawah suhu minus 15 derajat. Oh, tahan 2 tahun deh. 2 tahun, Bu. Ya. Jadi dalam membuat usaha ya, kita juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya ya. Harus continue ya dan harus konsisten ya. Jadi misalnya kadang banyak jualan pempek misalnya. Hari ini enak, pas besok beli tidak enak. Ya. Misalnya jualan durian hari ini manis, besok masam. Ya, berarti itu tidak konsisten dengan produk yang kita jual. Sama kayak gini, Bu, ada contoh. Ya. Mohon maaf, Bu. Nah, Sama kayak gini, Bu, ada contohnya di sini kan. Ada juga penjual durian kupas. ya. Jadi mereka jual durian kupas di bawah, gimana? Menurunkan harga. Menurunkan harga. Jadi harganya itu lebih murah daripada harga kami, Bu. Misalkan kami jual ini 70.000. Jadi mereka jual 50.000. Jadi lebih laku jualan mereka lah, Bu, daripada jualan kami. Tapi sama kualitas duriannya. Mereka bagus Itu, apa jelek? kalau itu nggak tahu, Bu, kualitasnya sama atau enggak. Oh. Nah, itulah makanya kita sebelum berusaha menjual suatu produk, kita juga harus survei pasar ya. Jadi berapa sih harga yang dijual oleh pesaing kita, ya?
Atau walaupun dia lebih murah, jangan-jangan produknya kualitasnya lebih rendah. Jadi kita tidak masalah kita menjual harga mahal, tapi asalkan kualitas kita lebih tinggi. Jangan sampai kualitas sama, harga kita lebih tinggi, itu jangan sampai. Pasti konsumen akan memilih yang, konsumen rasional itu akan memilih yang harga yang lebih murah. Karena kualitasnya sama. Kalau kualitas kita lebih tinggi, tidak masalah kita harganya lebih tinggi. Ya. Tapi juga jangan sampai ada yang politik dumping ya, seperti dulu negara Jepang misalnya, dia menjual barang-barang yang murah ke negara lain. Untuk apa tujuannya? Ya, untuk mematikan pasar domestik. Jadi dia menjual harga murah, jadi konsumen tertarik kan harga dari barang dari Jepang karena harganya sangat murah. Ya, bahkan dia menjual di bawah harga produksi. Ya, nah lama kelamaan produsen dalam negeri itu mati, bangkrut. Nah, kalau bangkrut dia bisa masuk, baru meningkatkan harga lagi, ya. Tetapi kalau misalnya untuk pedagang kecil-kecilan yang belum terlalu besar, biasanya dia menentukan harga itu melihat pesaing dulu. Berapa sih kira-kira yang dijual oleh pesaing kita? Kalau kita lebih mahal, ya kualitas kita sama atau lebih tinggi. Kalau lebih tinggi tidak masalah kita menjual mahal, tapi kalau kualitas kita sama, kita menjual lebih mahal, kita pasti tidak akan laku, ya, tidak akan terjual barang kita. Ya, mungkin itu yang harus diperhatikan. Makanya dari pemasaran ini juga harus memperhatikan pasar, ya, tidak hanya berapa banyak pesaingnya, kita harus tahu produk pesaing kita itu seperti apa, harga pesaing kita seperti apa. Jadi dalam perusahaan itu kadang ada mata-mata juga kadang, ya, ada mata-mata. Oh, dia ingin melihat, ya, produk yang diciptakan pesaing itu seperti apa. Ya. Kadang orang Cina itu membeli barang-barang dari Eropa, ya, membeli barang, dilihatnya apa sih isi barang itu, bagaimana cara underdrill-nya, ya. Setelah dia tahu, dia bisa memproduksi barang sendiri dengan harga yang lebih murah, ya. Jadi itu bagaimana strategi kita, ya, strategi suatu perusahaan khususnya pemasaran, ya. Pemasaran tadi ada produk harga, dari Frederick tadi masalah harga, kenapa sih dia orang bisa jual lebih murah, ya. Nah, bisa juga karena dia lebih efisien, ya. Misalnya Cina, kenapa sih Cina misalnya bisa menjual barang dengan harga murah? Karena mungkin faktor produksinya, ya, tenaga kerjanya lebih murah, jadi lebih efisien, dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah, ya, dengan kualitas yang sama, ya. Jadi itu yang harus kita analisis dalam suatu pemasaran. Ya, ada lagi? Diskon nggak ada? Ada, Bu. Nggak ada. Kalau misalnya udah jadi pelanggan ada diskonnya. Diskon berapa persen? Berapa persen? Kalau misalnya harga normal, Bu, dia 70, tapi kalau misalnya udah pelanggan biasanya 60. 60. Apa sebesar apa itu? Sebanyak apa durian 60.000 itu? Itu, Bu, per kilo, Bu. Oh, per kilo. Dia cuma dagingnya aja. Kemasannya kemasan apa? Kemasannya tapi cuma plastik diklip aja. Oh, bukan yang kemasan kayak plastik yang Tupperware, tapi yang plastik itu bukan. Ada yang sering di internet itu Kemarin pakai wadah itu, ya? Kemarin sempat buat kayak gitu, Bu. Cuma di sini kurang laku, Bu, kok kayak gitu. Oh, kurang laku. Jualnya hanya di sana, nggak dijual ke daerah lain? Kalau untuk itu cuma di sini aja lah, Bu. Oh, belum keluar kota, ya? Belum lah, Bu. Nanti lah, Bu, saya usahakan, Bu. Kalau misalnya saya jadi pengusaha. Iya. Promosinya mungkin kurang, mungkin, ya. Ini kan teman-teman dari seluruh luar kota ada kan, ya? Dari mana yang paling jauh di sini? Ada yang dari Papua, nggak ada? Ya? Siapa tahu nanti kalian mengirimnya ke luar Papua, ya. Jadi bagi teman-teman, ya, Frederick menjual durian. Nah, durian ini sudah dikupas, tidak ada biji lagi, ya. Mungkin kalau untuk kemasan kurang, ya. Kalau untuk jauh, kalau cuma plastik kan nanti rusak, ya. Apalagi zaman corona ini ngeri juga, ya. Nanti terkena virus, ya. Lalu promosinya kurang tadi, ya. Mungkin dia promosi dari mulut ke mulut, ya, tapi melalui media sosial mungkin dia belum. Ya, untuk harganya mungkin diatur lagi. Kenapa sih orang bisa menjual dengan harga lebih murah? Atau mereka dapat duriannya itu lebih murah kali, bahan baku duriannya, ya.
Mungkin dari kebun sendiri. Kalau dari kebun sendiri mungkin bisa menjual lebih murah, ya. Lalu apa lagi tadi? Distribusi sudah ya, distribusi harga tadi ya, terutama harga. Oke. Nah, mungkin itu contoh sedikit ya dari kegiatan ya bauran pemasaran yang sudah kita lakukan. Ya, ada pertanyaan lagi? Siap Bu, izin bertanya. Ya. Silakan. Gini Bu, menurut Ibu eksistensi iklan dengan endorse itu lebih besar yang mana Bu? Halo. Ya Bu, baik. Halo. Ya. Ya. Kenapa? Menurut Ibu eksistensi iklan dengan endorse itu lebih besar yang mana Bu? Iklan itu sekarang kan banyak. Iklan itu tidak hanya di TV, di radio, tapi di YouTube juga sudah banyak ya. Ya. Nah, endorse itu paling endorse terbatas, mungkin cakupannya terbatas mungkin ya, misalnya melalui Facebook, misalnya melalui endorse-nya melalui apa? Media sosial lainnya. Media. Ya. Sosial media. Sosial media. Ya, sebenarnya sama, endorse itu juga iklan, bagian dari iklan ya. Tetapi cakupannya mungkin dia iklannya dibuat oleh misalnya artis atau misalnya orang-orang yang berpenampilan menarik. Nah, mungkin cakupannya hanya terbatas juga dibandingkan iklan secara umum ya. Iklan sebenarnya iklan juga, endorse itu iklan juga. Nah, iklan itu banyak sekarang, tidak hanya di TV, radio, surat kabar, tapi juga sudah YouTube. Setiap kita nonton YouTube sudah ada iklan ya. Iklan. Kalau endorse itu kan kadang untuk event-event tertentu atau media sosial tertentu, cakupannya mungkin lebih sempit. Tapi dia endorse itu termasuk iklan juga, ya, promosi. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Jadi inilah ya, kalau kita ingin sukses memasarkan suatu produk, ya harus jelas dulu produk kita itu desain produknya seperti apa, kelebihannya seperti apa, ya. Jangan sampai produk, kalau bisa produk kita itu berbeda dari produk orang lain ya. Nah, lalu misalnya kita buat usaha kecil-kecilan, minimal taruhlah nama sama nomor HP ya di produk kita, nama dan nomor HP. Jadi kalau misalnya makanan kita enak, disukai, orang mau membeli lagi kan mereka tahu harus menghubungi siapa ya. Nah, kalau perusahaan besar dia sudah mencantumkan misalnya untuk apa ya namanya, operator kayak gitu ya, operator apa namanya kalau di bungkusan itu. Jadi kalau kita ada komplain ya bisa kita telepon ke perusahaan tersebut. Call center Ibu. Ya, call center ya. Jadi sampai kita komplain pun dilayani oleh mereka ya. Nah, untuk menciptakan suatu produk ini biasanya nanti ada riset pemasaran ya, nanti di riset pemasaran ya. Seperti apa sih barang yang disukai oleh konsumen ya, misalnya pena ya. Pena itu kan bentuknya bermacam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil ya, matanya juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu sebelum mereka mengeluarkan produk, mereka melakukan riset ya, terutama riset perilaku konsumen. Nah, begitupun juga kita kalau bisa ya. Misalnya kita ingin jualan makanan, kita harus riset, oh berapa sih harga yang mampu dibeli oleh konsumen, bagaimana rasanya ya, seperti apa desain kemasan yang diinginkan oleh konsumen. Itu sebelumnya kalau perusahaan besar itu ada risetnya mereka. Oke, untuk strategi yang ketiga yang harus dilakukan itu perencanaan pasar yang strategis. Jadi kita memilih ya, merencanakan pasar yang strategis ya. Ini pengembangan strategis. Penilaian lingkungan pemasaran ya, jadi pengenalan lingkungan, efektivitas program, strategi pemasaran, pasar potensial yang ada, dan ketersediaan sumber daya. Jadi kita menilai lingkungan pemasaran. Setelah itu kita merumuskan dan mengembangkan tujuan, lalu seleksi pasar sasaran dan desain bauran pemasaran. Yang berikutnya koordinasi bauran secara terpadu antara produk, harga, distribusi, dan strategi promosi, lalu evaluasi pelaksanaan strategi pemasaran. Jadi perencanaan itu ini tahapan-tahapannya, ya dimulai dari penilaian lingkungan, tadi perumuskan tujuan,
sampai evaluasi pelaksanaan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Tergantung dari tujuan perusahaannya, tergantung dari biayanya yang dimiliki oleh perusahaan, tergantung dari pasarnya juga ya, jadi berbeda-beda. Nah, tapi tahapannya sama, ini yang harus kita lakukan untuk melakukan perencanaan. Rencana pemasaran ya adalah proses penentuan pendekatan komprehensif yang jelas kepada keinginan. Jadi di sini biasanya perusahaan melakukan beberapa riset ya, di sini ada riset pemasaran. Di riset pemasaran ini kita mengidentifikasi konsumen ya, bagaimana konsumen yang menjadi sasaran kita ya, dari usianya, misalnya demografis ya, jenis kelaminnya, pendapatannya ya, atau sosial ekonomi lainnya, ya, budayanya. Misalnya ada masyarakat Kubu katanya ya, Kubu yang di Jambi, mereka itu tidak mau pakai sepatu ya, ini cerita ya, cerita hasil penelitian orang, mereka tidak mau pakai sepatu. Jadi kalau kita ingin jualan sepatu jangan di suku Kubu ya, karena mereka tidak mau pakai sepatu. Kalau kita memaksakan jual sepatu di sana ya pasti barang kita tidak akan laku. Atau kita ingin misalnya jualan jilbab misalnya, yang syar'i, pakaian syar'i, pakaian Islam, misalnya di Eropa yang mayoritas non Muslim, ya mungkin akan sulit sekali yang mencapai penjualannya optimal, ya. Atau kebalikan, ya, kita jualan pakaian-pakaian yang minim, yang seksi di daerah Timur Tengah atau di mayoritas Muslim, ya itu tidak akan mungkin laku ya, atau walaupun laku mungkin sedikit ya. Jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi konsumen. Misalnya juga kita mau produksi nanas ya. Nanas yang kita produksi itu mau kita jual ekspor ya ke luar negeri atau ke dalam negeri ya. Kalau ke dalam negeri ya mungkin konsumen dalam negeri mereka lebih menyukai nanas yang manis-manis ya. Tapi kalau luar negeri, orang luar negeri mereka lebih menyukai nanas yang agak asam ya. Jadi sebelum kita memproduksi nanas ya kita harus tahu dulu ya konsumen kita itu siapa, orang luar negeri atau orang dalam negeri ya. Atau jagung ya, baby corn atau sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu ini kita seneng yang besar-besar. Tapi kalau orang luar negeri mungkin seneng yang ukuran yang lebih kecil ya. Lalu di sini juga kita mengidentifikasi produk yang diinginkan dan cara pembeliannya, ya, produk yang diinginkan dan juga permintaannya yang paling penting ya, daya beli mereka, ya, dan cara pembelian, cara pembelian bagaimana. Ini lalu ada juga riset penjualan, ya, promosi dan distribusi berdasarkan temuan riset pemasaran, ya, jadi ini lebih tahap selanjutnya. Lalu sistem informasi pemasaran, yang perhimpunan, penyeleksian, analisis penyimpanan, penyebaran informasi. Jadi informasi, tadi misalnya informasi harga yang dijual oleh pesaing kita, produk yang dijual oleh pesaing kita, ya masuklah di sini. Lalu peramalan penjualan, jadi peramalan penjualan itu kita meramalkan kira-kira berapa sih laku terjual. Ya. Peramalan ini juga ada analisisnya, nanti kalau kalian bisa tertarik, ya bisa menganalisis peramalan. Jadi berapa sih nanti 10 tahun yang akan datang ya penjualan kita, atau harga kita 10 tahun yang akan datang. Ini ada analisisnya untuk peramalan. Bisa nanti pakai exponential smoothing, pakai tren, pakai ARIMA, ini ada alat analisisnya. Lalu kita membuat rencana pemasaran, tadi merumuskan rencana, dan terakhir itu mengevaluasi. Nah, ini pasar ya. Itu tadi kita rencana pemasaran, sekarang pasar. Kita tadi sering menyebutkan kata pasar ya. Pasar itu bukan pasar secara wujud itu ya, misalnya pasar Perumnas, pasar 16 ya. Nah, pasar itu adalah kelompok pembeli potensial suatu produk. Jadi pasar ini dalam artian kalau sekelompok pembeli potensial suatu produk. Jadi yang kira-kira berpotensi menjadi pembeli kita. Ya. Ada 2 kategori pasar. Yang pertama itu ada pasar konsumen, yang kedua ada pasar perusahaan. Nah, jadi kita ingin masuk pasar mana ini? Pasar konsumen, ya, pasar yang sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Jadi ya banyak
individu, rumah tangga ya. Jadi konsumen itu langsung menikmati barang kita. Ada juga pasar perusahaan atau industri, merupakan perusahaan tidak hanya menjual produk, melainkan juga membeli bahan mentah, suku cadang, mesin produksi, perlengkapan, persediaan, dan jasa perusahaan dalam jumlah yang besar. Jadi kita menjual bahan baku kepada perusahaan. Misalnya kita menjual tebu, menjual nanas untuk diolah, ya, atau menjual gabah yang untuk diolah oleh perusahaan untuk digiling, menjual ubi racun misalnya, menjual ubi kayu, menjual kelapa untuk bahan baku di suatu perusahaan atau industri. Jadi dua target kita. Nah, untuk perusahaan biasanya banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual ya. Jadi sebagai produsen ya, tidak sembarangan bisa masuk ke perusahaan atau industri ya. Jadi produk kita itu kalau bisa ya harus konsisten ya. Jadi kualitasnya atau mutunya itu harus konsisten, jangan sampai berubah-ubah. Cabai misalnya kita jualan cabai atau ke perusahaan ya, cabai yang kita jual itu ya benar-benar harus kualitas yang bagus dan harus konsisten, jangan sampai kadang bagus kadang tidak ya. Kadang nah, atau misalnya kita jual nanas ya, kadang bagus kadang tidak, ukurannya juga kadang berbeda-beda ya. Ya karena mungkin ada yang paling pertama, ada paling kedua. Nah ini biasanya perusahaan itu menentukan standar mutunya, ada standar mutu tertentu. Jadi kita harus benar-benar mengikuti aturan perusahaan. Jadi lalu yang kedua yang paling penting kalau kita ingin masuk perusahaan, produk yang kita ciptakan itu harus continue ya, harus ada terus. Jangan sampai kadang ada, kadang tidak ada ya. Kalau tidak musim tidak ada. Tadi ada solusi dari Frederick. Misalnya durian tadi kan musiman. Ya, untuk mengatasinya dia menyimpan ya produk tersebut di kulkas misalnya. Jadi selalu ada produk tersebut, selalu continue ya. Jadi kalau orang beli selalu ada ya, selalu ada. Nah, kalau pasar konsumen ini mungkin masih dimaklumi, kalau sekali-sekali tidak ada mungkin mereka masih bisa dimaklumi. Kalau pasar perusahaan tidak bisa karena mereka bekerja menggunakan mesin ya. Kalau mesin mereka tidak beroperasi, mereka akan rugi sangat banyak. Nah, dalam memilih pasar konsumen, ya pertimbangannya, pertama, perusahaan membeli barang dan jasa untuk memenuhi berbagai tujuan, mencari laba, mengurangi biaya, memenuhi kebutuhan karyawan, dan memenuhi ketentuan hukum atau undang-undang. Yang kedua, lebih banyak yang terlibat dalam keputusan pembelian perusahaan daripada keputusan pembelian konsumen. Pembeli harus memperhatikan kebijaksanaan pembelian resmi, pembatasan, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, instrumen pembelian seperti permintaan kuota, proposal, dan kontrak pembelian, menambah dimensi lain yang membedakan dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Ini pertimbangan dalam pasar konsumen. Nah, ini pasar bisnis ya. Ciri pasar bisnis, jika kita memilih pasar bisnis ya, atau perusahaan lebih sedikit pembeli dibandingkan dengan pasar konsumen. Jadi pasar perusahaan ya atau industri atau bisnis itu lebih sedikit pembelinya ya dibandingkan kalau kita masuk ke pasar konsumen. Tapi lebih sedikit itu belum tentu jumlahnya lebih sedikit, bisa saja jumlahnya lebih banyak ya. Yang kedua, cirinya itu pembelian dalam jumlah besar. Nah, ini pembelian dalam jumlah besar. Mungkin dia pembelinya sedikit tapi dalam jumlah yang besar. Nah, permintaannya itu fluktuasi, ya berfluktuasi. Kadang juga, tetapi relatif dibandingkan konsumen, kalau perusahaan tersebut perusahaan besar yang sudah mapan, kecuali dia perusahaan yang kadang merugi, ya perusahaan yang masih kecil, tidak terlalu besar. Nah, ini perilaku konsumen, ya. Ini perilaku konsumen yang jika di pasar konsumen, kita harus benar-benar memperhatikan ya. Jadi kalau kita memilih berusaha atau berbisnis di pasar konsumen, ya yang utama yang harus kita perhatikan itu adalah perilaku konsumennya. Ya. Riset subjek sentral yang dikaji dalam perilaku konsumen ialah cara konsumen merespon perbedaan ciri produk, harga, dan tingkat efektivitas pengaruh periklanan perusahaan dibandingkan dengan iklan pihak pesaing. Jadi iklan ini juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Ya.
Kadang kalau kita melihat iklan, ya, oh iklannya menarik, ya, selalu kita ingat misalnya. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Ini stimulasi pemasaran, stimulasi lain, respon konsumen, ya. Respon konsumen ini bagaimana pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, penetapan waktu pembelian, jumlah pembelian. Ya. Oke. Kalau bicara tentang iklan, ya, iklan apa sih yang kita ingat, misalnya, yang berbeda? Ada nggak iklan yang kita ingat yang berbeda? Bukalapak, Bu. Bukalapak, ya. Kalau Ibu ingatnya Shopee, ya. Shopee, ya. Le Nah, mineral, Bu. Apa? Apa? Le mineral, Bu. Airnya lebih manis. Le mineral. Le mineral, ya. Iya. Fair and Lovely, Bu. Oh, Fair and Lovely. Iklan Fair and Lovely. Fair and Nikah Lovely. atau S2. Iya. Jadi kalau iklan yang efektif, ya biasanya iklan yang selalu kita ingat. Kalau kita bicara misalnya, oh kita bicara air mineral, apa yang kita ingat? Pasti Le mineral misalnya, ya iklan Le mineral. Ya. Kalau misalnya toko online, Shopee, karena dia ada lagunya, atau Bukalapak, ya, atau yang dulu iklan operator tuh Eksis, ya, ceklek gitu ya. Nah, ada Ibu iklannya mana, ya? Nah, kalau iklan kita sudah diingat orang, ya, biasanya itu efektif. Nah, tapi lihat dulu siapa segmen kita, ya. Kalau segmen kita misalnya, mungkin yang ceklek-ceklek itu mungkin anak sekolah, anak remaja, mungkin dia akan tertarik. Tapi kalau misalnya orang tua, ya, orang kantoran, pengusaha, mungkin dia tidak tertarik, ya. Tergantung juga. Jadi kalau kita membuat iklan, ya harus lihat dulu segmen kita. Tadi juga endorse itu kita lihat juga artisnya. Misalnya kita endorse-nya pakai Muslim. Yang kita pilih itu misalnya Nikita Mirzani. Nah, kira-kira orang mau tidak membeli produk kita, ya? Atau sebaliknya iklan bir, ya, minuman keras. Kita menyuruhnya siapa misalnya? Ustadz, kan tidak mungkin, ya. Jadi kan orang ragu misalnya untuk membeli produk tersebut, ya. Jadi harus itu juga, ya. Atau kalian misalnya juga pasang iklan, atau kalian juga mau jadi endorse, boleh endorse temannya, ya, endorse. Kita lihat-lihat dulu orangnya, ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan produknya, ya, dengan segmen pasar kita siapa, ya. Tapi yang pasti dia kalau efektif tuh kita selalu ingat iklannya, ya. Nah, balik lagi ke perilaku konsumen, ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ini yang harus juga diketahui oleh pengusaha, ya, terutama bagian marketingnya, ya. Jadi dalam memasarkan produk kita lihat, apalagi pasar konsumen itu perilaku konsumennya itu biasanya dipengaruhi oleh budaya, ya, pengaruh oleh budaya misalnya. Makanan, kalau dia sebagian besar muslim mungkin dia makanannya yang halal, ya, minimal dia ada logo halal, ya, MUI. Lalu misalnya pakaian juga mungkin agak berbeda orang timur dan orang barat, ya. Di Indonesia juga kadang agak berbeda kan, orang sini barat dengan orang yang agak timur itu agak berbeda, ya, budayanya. Lalu tingkat sosial, ya, mungkin ada status sosial dan sebagainya, status sosial, ya. Dia misalnya dia pejabat, dia orang kaya, akan berbeda perilakunya dengan orang yang miskin misalnya, ya. Lalu ada faktor sosialnya, ya. Ada ini, ya, kelompok referensinya siapa, acuannya. Oh, saya ngefans sama ini. Apa yang dipakainya mau saya beli, ya. Jangan sampai kayak yang siapa jual celana dalam itu, ya. Nah, itu celana dalam. Dinar Candy, Bu. Iya, siapa Ibu? Dinar Candy, Bu. Candy, ya? Dinar Candy. Iya, celana dalam bekas itu bisa dijual 50 juta loh, Bu. 40 juta, ya? 50. 50. 50, ya.
50 juta. 50 juta. Ya mungkin yang pembelinya itu dia benar-benar ngefans sama Dinar atau dia cuma cari sensasi, ya. Nah, itu kan Ini harus lagi dia juga mau jual 100 juta loh, Bu. apa? Ada Dia lagi mau yang jualan juga, tapi bukan celana dalam. apa? 100 juta. Apa itu jualan apa? Celana dalam juga? Bukan, bra, Bu. Bra? Kiamat dunia, Bu, udah mau kiamat. 100 juta loh, Bu. 100 juta ya. Bisa dapat apa Iya, 100 juta ya? Itulah sudah gila zaman sekarang ini memang. Ya. Jadi atau kita ngefans sama artis misalnya, ngefans sama Raffi Ahmad. Misalnya ngefans sama Raffi Ahmad ya. Dia beli mobil mewah, kita juga mau beli mobil mewah ya. Kalau kita sanggup ya. Ada yang mau beli mobil mewah? Kalau udah sukses, Bu. Udah ada, Bu, banyak, Bu. Nanti, Bu. Mobil mainan. Sampai permintaan atau baru keinginan? Baru keinginan ya? Keinginan, Bu. Baru keinginan, Bu. Udah terwujud, Bu. Belum sampai Si Lucky permintaan. udah terwujud. Oh, sudah terwujud ya? Ada yang sudah terwujud ya? Ya. Udah, Bu. Misalnya Banyak stoknya, Bu. ngefans sama Nagita Slavina, banyak tas-tas mewah. Oh, saya juga pengen punya tas mewah seperti itu. Ya, itu menjadi referensi kita, acuan kita. Ya. Jadi kalau misalnya artis-artis itu juga artis atau public figure itu media yang efektif juga untuk kita melakukan promosi. Ya. Keluarga, nah keluarga juga ini biasanya mempengaruhi kita, mempengaruhi perilaku kita. Ya. Ini pribadi, motivasi dan persepsi. Jadi motivasi kita juga mempengaruhi perilaku kita, ya, motivasi. Oh, saya ingin menjadi ini, ya. Apa jadi saya harus bagaimana? Harus barang apa yang harus saya punya? Ya, itu juga mempengaruhi perilaku dari konsumen. Ya, misalnya dia, oh saya ingin eksis, ya, ingin eksis, ingin terkenal. Oh, saya harus berpakaian bagus, harus pakai mobil, ya, itu juga mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ini dalam pembelian ya, yang juga harus diperhatikan, konsumen itu sebelum membeli dia mengalami proses-proses keputusan pembelian ya. Pertama, dia mengenali kebutuhannya, ya, kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimuli internal pada saat kebutuhan normal seperti lapar, haus, hasrat seksual yang hingga tingkat yang menjadi pendorong. Ya, jadi mengenali kebutuhan, misalnya dia lapar, ya, dia lapar berarti dia butuh makanan. Ya. Tahap selanjutnya dia mencari informasi, ya, sumber informasi konsumen itu informasi dari mana? Oh, makan di mana sih yang enak, misalnya makan apa sih, ya, dan dia mendapatkan informasi itu bisa dari keluarga, kawan, tetangga, kerabat, atau dari iklan ya, penyalur, kemasan, dari kemasan. Nah, kemasan ini bisa juga menjadi lalu umum dari media massa, lembaga konsumen. Ya. Setelah dia mendapatkan informasi, ya, dapatlah berbagai alternatif. Ya, misalnya, oh saya mau makan bakso. Nah, dia mencari informasi, bakso di sini enak, di sana enak, ya. Ada di mall ini enak, ya, dapatlah alternatif. Nah, setelah mendapat alternatif dia melakukan evaluasi, ya, jadi proses informasi sampai pada pemilihan merek. Setelah evaluasi dapatlah dia satu merek. Oh, saya ingin membeli di bakso Senayan misalnya, ya. Nah, jadi dia pergi, dia membelilah bakso di bakso Senayan tersebut. Nah, setelah makan, dia membeli makan. Lalu itu ada perilaku purna pembelian. Jadi perilaku setelah pembelian, ya. Jadi misalnya puas atau tidak, ya. Puas itu mungkin dari enak atau tidak, ya. Nah, kalau misalnya enak atau diminati, mereka bisa kembali lagi membeli barang tersebut. Tapi kalau tidak enak atau tidak puas, mungkin mereka tidak akan datang lagi untuk membeli barang kita. Misalnya tadi durian, Frederick, misalnya ibu beli, oh ternyata katanya manis, ternyata asam misalnya, ya, atau keras belum masak, ya. Nah, untuk selanjutnya ibu tidak akan membeli lagi, ya, durian tersebut. Jadi
kita harus benar-benar menjaga mutu ya dari produk yang kita jual. Dan jangan sampai kalau bisa iklan ya promosi itu jangan sampai membohongi konsumen ya. Kita harus menceritakan dengan jujur produk kita seperti apa ya. Memang kita harus menciptakan kelebihan kita ya produk kita, tapi jangan sampai kita membohongi konsumen. Banyak iklan-iklan di TV itu atau iklan-iklan di media sosial itu kadang membohongi konsumen juga ya, membohongi konsumen. Ya, katanya tidak pakai ini pengawet, ternyata pakai ya. Ternyata katanya enak, pasti coba juga tidak enak ya. Jadi, tapi kalau enak itu relatif juga ya, relatif. Nah, yang pasti kita jangan sampai membohongi konsumen. Ya, ini segmen pasar tadi, ya. Segmen pasar. Kenapa sih kita harus sebelum memproduksi kita juga harus memperhatikan segmen pasar. Jadi sebelum produksi kita harus dulu menganalisis pemasaran. Jangan sampai seperti kebanyakan orang teknis, kebanyakan orang budidaya, misalnya mereka yang memproduksi teknologi yang canggih, ya, tetapi mereka tidak memperhatikan pemasaran lebih dahulu, ya. Jadi kalau kita orang sosial ekonomi, kita harus tahu sebelum kita memproduksi suatu produk atau menjual suatu produk, kita harus menganalisis pasarnya dulu, menganalisis pemasarannya dulu, ya, terutama tadi bauran pemasaran dan termasuk segmen pasar, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi berbagai kelompok dalam pasar yang lebih luas yang mempunyai kesamaan dalam kebutuhan dan respon terhadap tindakan promosi dan bauran pemasaran lain untuk menetapkan pelaku pemasaran yang terpisah. Jadi pasar kita itu luas kan, jadi kita harus memilih kelompok mana sih yang mau kita masuki, ya, kecuali kita memiliki modal yang besar. Kalau kita memiliki modal yang besar, kita bisa memasuki semua segmen. Ya, tetapi kalau kita terbatas modal atau biaya, kita harus terlebih dahulu memilih segmen mana sih yang lebih menguntungkan. Ya. Lalu ini nah ini segmen pasar konsumen, ya. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan demografis. Jadi segmen itu berdasarkan beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada segmentasi demografis, ya, ada usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan tingkat sosial, juga berdasarkan nanti tempat tinggal, ya. Tahap siklus kehidupan dan usia ini juga masuk sini hampir sama. Jadi tadi ada usia, kita perhatikan kita mau menjual produk kita ke usia mana, usia anak-anak, remaja, dewasa, atau orang yang sudah tua, ya, akan berbeda. Selera mereka itu berbeda, selera dan kebutuhan juga berbeda. Jenis kelamin, ya, misalnya kita ingin laki-laki atau perempuan, itu akan berbeda sekali. Ya, pendapatan juga, ya, pendapatan menengah atas atau menengah bawah, ya. Kalau kita ingin menjual produk yang mahal, janganlah menjual pada orang yang menengah ke bawah. Atau sebaliknya, kalau kita menengah atas, janganlah menjual produk yang murahan, ya, karena mereka tidak akan membeli produk yang murahan. Pendidikan juga, pendidikan ini juga mempengaruhi, ya, keputusan atau selera konsumen. Ya. Orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah. Ya, misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung pewarna, pengawet, ya, mungkin orang yang berpendidikan tinggi yang tahu informasi, mungkin dia tidak akan banyak mengkonsumsi makanan tersebut. Tapi berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, yang penting dia kenyang, ya, yang penting dia hilang hausnya, hilang laparnya, ya, itu akan berbeda. Pekerjaan juga, ya, pekerjaan kantoran atau pekerjaan ibu rumah tangga, ya, atau pekerjaan buruh tani, itu akan berbeda sekali, ya, perilaku ekonomi, perilaku konsumennya. Terus jumlah anggota keluarga ini mempengaruhi jumlah barang yang dibeli, lalu di tingkat sosial juga berbeda-beda pasti. Lalu, nah ini juga ada segmentasi psikografis, ya, tingkat sosial, gaya hidup atau ciri kepribadian. Jadi gaya hidup, ya, misalnya gaya hidup petani di desa itu jangan salah, mereka itu kadang mempunyai uang yang sangat banyak, ya, dibandingkan orang di kota misalnya hanya pegawai biasa, ya.
Tetapi karena gaya hidupnya berbeda, ya, orang di kota itu kelihatan dia lebih pakaian mahal, ya, makanan yang dia makan juga mahal, kadang dia sering makan di luar, ya. Bukan karena berarti mereka lebih kaya dibandingkan petani, ya. Tapi karena gaya hidupnya seperti itu, gaya hidup di kota mungkin berbeda dengan gaya hidup di desa, ya. Ini juga mempengaruhi perilaku konsumen, ya, dan produk yang akan kita jual. Misalnya kita ingin mendirikan kafe-kafe dengan harga makanan yang mahal, ya, dijual di desa-desa, mungkin itu tidak akan laku, ya, karena mereka walaupun ada uang, mereka tidak mau membeli barang-barang atau makanan yang mahal yang menghamburkan uang sia-sia saja, ya. Terus ciri kepribadian juga, ciri kepribadian misalnya mungkin orang yang pendiam akan berbeda dengan orang yang lebih heboh, ya. Dia penampilannya mungkin kalau orang heboh dia penampilannya mungkin lebih nyentrik, ya. Kalau orang yang pendiam mungkin akan berbeda, tergantung juga dengan ciri kepribadian. Mungkin itu ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, baiklah, perkenalkan nama saya Ebin Stevenko dengan Ebin Stevenko. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana strategi dalam mengatasi persaingan di marketplace? Dengan melihat studi kasus banyak kan gak hanya produk kita aja yang sama dengan di marketplace itu. Bagaimana mengatasi persaingan gitu, Bu? Iya. Nah, salah satunya tadi dengan pemasaran tadi, ya. Dengan pemasaran mungkin produk kita sama. Tapi kalau kita kemasannya mungkin kita bedakan kemasannya, ya. Kemasannya kita beda. Kalau misalnya kemasannya tidak bisa dibedakan, mungkin dari promosinya tadi. Promosinya dari iklannya, boleh dari iklan, dari endorse, buatlah iklan yang menarik. Atau dari kalau misalnya iklannya dia lebih menarik, ya, kita tidak bisa menyaingi, bisa dari strategi harganya tadi, ya, kita lihat bauran pemasarannya tadi, kita otak-atik tadi bauran pemasaran 4P tadi, ya. Kalau di marketplace kan banyak sekali jualan dengan produk yang sama, tapi kadang kita lihat harganya berbeda, tapi kadang harga mahal lebih lebih laku dibandingkan harga murah pada produknya sama. Mungkin dari iklannya dia berbeda, dari kemasannya dia berbeda. Ya, gimana Ebin? Baik, Bu, terima kasih sudah jelas, Bu. Satu lagi, Bu. Apakah ada itu, Bu? Ya. Marketplace sendiri, Bu? Apa? Apakah ada strategi lain dalam hal itu seperti membuat marketplace sendiri? Buat marketplace sendiri? Apakah ada strategi seperti itu, Bu? Apa? Nggak dengar, Ibu. Membuat apakah ada strategi lain, Bu, seperti membuat marketplace sendiri untuk mempromosikan produk kita, Bu? Oh iya. Oh ya, itu promosi, itu masuk ke promosi. Jadi kita tidak hanya menjual di satu marketplace saja, di media sosial itu saja. Ya, sekarang kan sudah banyak media sosial, ada WA, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ya. Jadi jangan sampai kita hanya menjual di satu e-commerce itu saja, marketplace itu saja. Ya, banyak sekali, macam-macam sekarangnya sudah canggih teknologi. Mungkin kalian lebih ngerti lah dibandingkan Ibu. Teknologi mungkin yang kalian lebih canggih lah daripada Ibu, ya. Jadi banyak sekali media-media sekarang. Kalau dulu hanya berpatokan pada TV, ya, banyak TV, ya, berpatokan iklan TV, radio, ya. Sekarang sudah banyak sekali. Bahkan lebih efektif melalui media-media sosial, lebih luas lagi jangkauannya. Ada lagi? Ya, ada yang ingin menambahkan mungkin? Nama saya Bu. Sapitri. Ya, siapa? Sapitri, ya? Bu, Sapitri. Sapitri, ya? Menanggapi, ya Bu, Ya. menanggapi dari Ebin tadi. Ya. Saya kan juga jualan online kan, Bu. Baju, kayak set piyama TD gitu kan, Bu. Nah, saya jual di marketplace. Persaingannya kan banyak kan, Bu. Saya menginisiatifnya dengan
ngambil barang langsung ke gudangnya, Bu. Jadi ke orang pertama. Jadi kita tuh dapat harga lebih murah, bisa jual ke orang juga lebih murah daripada yang ada di marketplace itu. Sama bikin kayak suatu kayak ya harganya gitu dipermainkan, Bu. Jadi kayak naikin harga, tapi sebenarnya itu sekalian ongkirnya. Jadi kayak misalnya kita jual 80.000. Ongkir kan kalau setiap di mana-mana kan 10.000 kan, Bu, via kurir. Jadi saya bikin harganya 85.000, tapi bilang ongkirnya 5.000. Jadi kan sama aja kan, Bu. Baru nanti kalau dia beli 2, saya bilang free ongkir. Padahal kan sama aja itu via kurir 10.000 juga, cuman dipermainin di perkataannya itu jadi free ongkir kayak gitu sih, Bu, kalau saya. Alhamdulillah lumayan lancar, Bu. Banyak ya, boleh lah promosi nanti ya. Kayaknya enak dibuat grup untuk promosi ya. Ya, iya Cuman kalau ya. dari Batam nggak bisa jualan keluar, Bu. Oh, nggak bisa ya? Ini dari Batam. Semenjak ada peraturan, iya Bu, dari Batam. Soalnya ada peraturan dari pemerintah kan 2018 atau 2019 gitu. Kalau kita ngirim barang dari Batam itu kena pajak, Bu. Pajak per kilo barang itu. Oh gitu ya? Kalau dari Batam ya? Tapi kalau dari luar ke Batam sama kayak yang lain, cuman dari Batam keluar baru kena pajak. Iya, karena mungkin dikira dari Singapura, mungkinnya dari luar negeri ya. Dikira Batam itu bukan Indonesia lagi, jadi dibikin pajak kayak gitu. Jadi kayak meresahkan juga sih, Bu. Kan sini kan banyak ibu-ibu sama sepantaran saya juga jualan online gitu. Jadi mengurangi juga. Oh, mengurangi jual keluar ya? Iya, Bu. Jadi kan mereka berat di pajaknya. Kan kita juga menjual. Ya kan yang bayar pajak kan konsumen. Jadi gara-gara berat di pajak mereka nggak jadi beli deh. Iya, terus harganya mungkin ya lebih mahal juga ya. Padahal kalau lewat itu ya, sekarang kena pajak ya. Kalau iya, Bu. di sini enggak. Betulnya ada itu juga ya, jualan online juga. Memang banyak strategi tergantung kita. Kadang beli 3 gratis itu kita kurangi harganya, atau misalnya kita jual itu sudah termasuk ongkir ya. Iya. Jadi kelihatan lebih murah ya. Atau bisa juga kita potongan harga ya, jadi mereka bisa lebih banyak membeli tadi ya. Ini tergantung strategi, jadi harus kreatif. Itulah namanya manajemen. Manajemen itu kan tidak hanya ilmu tapi juga seni ya. Sudah belajar manajemen ya? Belum? Mata kuliah manajemen. Ya, dasar-dasar manajemen itu kan kita tidak hanya ilmu ya eksakta, tetapi juga ada seninya di sini. Nah, seninya di sini tadi kita bagaimana supaya produk kita bisa bersaing, bagaimana produk kita bisa laku atau laris di pasaran. Ya. Jadi, tapi yang satu kalau usaha itu katanya 1000 kali gagal dulu baru berhasil, ya. Dan kita juga kalau memang jadi pengusaha yang serius, memang kita harus fokus. Tidak bisa kita sambil-sambil kerja. Ya. Ibu juga kadang sambil-sambil kerja kan. Cuman sekarang sudah enggak itu lagi karena banyak ngurus anak, banyak apa ya. Jadi enggak fokus. Tapi kalau mau usaha, ya itu harus sebenarnya harus yang fokus. Ya, fokus walaupun usaha itu tidak menentu waktunya, tapi kita seharusnya harus fokus. Apalagi misalnya sekarang usaha di pertanian ya. Di COVID ini pertanian itu sangat menjanjikan sekali ya. Ada yang sawit misalnya, kalau ada yang kebun sawit itu sangat menjanjikan sekali sekarang ya. Karena apa? Karena untuk bahan bakar itu kan sebagian itu dari sawit sekarang. Nanti sekarang mungkin baru 30% ya, nanti mau ditingkatkan 30. ya, sekarang nanti mau ditingkatkan menjadi 90% dari sawit ya, 10% dari minyak bumi. Jadi permintaan sawit itu tinggi. Kalian tahu kan kalau semakin tinggi permintaan, harga itu akan semakin tinggi. Iya. Makin naik. Iya, semakin tinggi. Ada juga apa yang bahan-bahan kosmetik. Apa kosmetik. Ya, bahannya itu seperti ubi kayak itu, umbi-umbian ya, ibu lupa namanya. Nah, itu sedang dikembangkan oleh Dinas Pertanian. Itu juga sangat mahal harganya ya. Jadi kalau kalian dari pertanian ini mau bisnis, ya bisa mungkin fokus ke pertanian agribisnis ya. Kalau untuk sosial ekonomi itu sebenarnya kalau kita mau bilang ahli ekonomi, ya lebih ahlilah orang fakultas ekonomi.
ya enggak? Oh, Iya, saya Bu. ahli ekonomi, saya dari Iya, Bu. agribisnis, saya ahli Iya. ekonomi. Nggak bisa kita klaim kayak gitu, karena ada orang fakultas ekonomi. Nah, atau kita mau bilang ahli sosial, ya salah itu. Ada jurusan Ya, sosiologi. karena ada jurusan fisip sosial, ya. Atau Iya. kalau kita mau bilang ahli pertanian. Nah, ada orang Ada jurusan fakultas pertanian. budidaya, ya. Iya. Pertanian, tapi budidaya. Kita kan tidak bisa, tidak terlalu ahli kan budidaya. Nah, tetapi kita bisa, yang kita jual apa? Ya, kita jual omongan. Ya, di sosial ekonomi pertanian itu kita harus bisa jual omongan. Ya, kita ahli sosial, kita ahli ekonomi, kita ahli pertanian. Ya, walaupun kulit-kulitnya saja, tapi kalau kita pintar ngomong, ya kita bisa menjual diri kita dalam tanda kutip, ya kita bisa menjual omongan kita yang bisa dipercaya, ya kita bisa lebih berhasil dari jurusan-jurusan tersebut, ya mungkin kita bisa dianggap lebih ahli pertanian dibandingkan orang jurusan budidaya pertanian. Kalau kita pintar ngomong, kita bisa menjual omongan kita yang jujur, ya kita bisa menjual diri kita, ya kita bisa dianggap ahli pertanian, atau kita bisa dianggap ahli ekonomi, ya. Nah, jadi tergantung kitanya saja. Ya, apalagi sekarang ya pertanian itu sedang booming-boomingnya ya di masa pandemik ini ya. Terus juga permintaan pasar semakin tinggi, kecuali karet ya. Karet mungkin untuk beberapa tahun ini mungkin sedikit peluang untuk berkembangnya, tapi masih dibutuhkan oleh pasar. Tapi kalau sekarang sawit ya untuk bahan kosmetik itu Ibu lupa. Terus ada gambir juga yang dari kayu, gambir kayu itu kan masih sedikit ada yang menjual gambir, atau buah-buah lokal ya itu bisa kalian serius sih. Tapi kalau mau usaha memang kita harus fokus ya, jangan sambil kerja. Kenapa pegawai itu dia bisa usaha ya, cuman tapi dia tidak terlalu berkembang ya, karena dia terbatas waktunya, dia terbatas juga pemikirannya, tidak fokus pada kegiatan usaha. Ya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Iya, Anas. Ini kalau dilihat dari segi hukumnya, Bu, kalau bisnis black market atau bisnis gelap itu dari segi hukum legal nggak, Bu? Baik, terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, Bu. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Market. Lucky, Bu. Ya. Siapa? Lucky. Oh ya, Lucky. Okay. Jelas ilegal lah, namanya aja sudah black market. Dan lagi pemerintah tapi kalau sudah di akhir-akhir ini sudah terang-terangan, kenapa nggak ada tindak lanjutnya, Ibu? Lucky yang jawab, bukan Ibu. Oh iya, itu. Tapi sekarang udah terang-terangan, terlalu menyebar luas serasa. Jadi pandangan orang-orang tuh udah kayak udah legal gitu, Bu. Jadi gitu. Ya itu kan namanya udah menjadi rahasia umum atau dimaklumi dari masyarakat. Nah, itu pemakluman kayak gitu seharusnya bagaimana, Bu? Harusnya di-stop atau lanjut aja cuek gitu, Bu? Lucky Nas, Lucky. Iya, gitu maksudnya. Ada lagi yang mau menanggapi black market? Kalau saya, Bu. Kalau saya, Bu, kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Siapa tadi yang bicara? Khususnya dari Batamnya sendiri, Bu. Iya, Bu. Saya, Bu. Safitri, Bu. Siapa? Saya, Bu. Mau nambahin, Bu. Bentar, Bu. Safitri, Bu. Siapa? Saya juga mau nambahin, Bu. Oke, Lucky. Lucky. Mengenai black market dari Batam, di khusus daerah Batam, itu terdapat hak istimewa dari pemerintah. Yang mana iya, Pak. Ya, makanya baca undang-undang. Yang mana enggak orang Palembang. Gue mau dijelasin enggak ini? Diam dulu, diam. Boleh. Lucky dari Batam. Palembang, Bu. Palembang ya, oke. Saya dari Batam, Bu. Gimana, Lucky? Ya, jadi ada hak istimewa tersendiri di mana barang-barang dari negara terdekat seperti Singapura, Malaysia, dia tidak terkena pajak ketika masuk di Batam. Jadi masyarakat Batam, karena itu masyarakat Batam, harga barang-barang di Batam layaknya handphone, layaknya barang-barang elektronik dari luar negeri, jadi lebih murah harganya dibandingkan
yang beredar di daerah Indonesia lainnya. Makanya pemerintah ada peraturan jadi ada peraturan diterbitkannya sebuah peraturan yang mana apabila barang tersebut dikeluarkan dari Batam akan terkena pajak. Itu alasan dari peraturan tersebut. Terima kasih. Oke, ada lagi yang menambahkan? Ki bisa diperkuat enggak alasan yang tadi, buktinya tadi? Luki tadi kan berbicara ada alasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut dan kebijakan itu perlu bukti. Apakah ada ataukah ada pasal 1, pasal 2, bab 3 biar bisa kita dapat dipercaya itu. Oke, bentar. Ada landasan hukumnya maksudnya mungkin ya? Iya, peraturannya nomor berapa? Iya. Mau jelas Rahmatnya? Iya, siap. Saya ingin menambah, Ibu. Ya, siapa? Safitri, Bu. Safitri, ya. Nah, dari Luki tadi benar, Bu. Soalnya kan memang dari Singapura dan negara terdekat itu kalau ke Batam itu nggak terkena pajak. Jadi makanya ada peraturan pajak itu. Jadi di sini murah-murah, Bu. Makanya kemarin karena buat peraturan baru itu gara-gara pemerintah tuh baru tahu kalau nggak ada pajak dari negara terdekat. Makanya supaya meminimalisirnya itu dari Batam keluar baru terkena pajak. Izin itu tadi Bu menjawab. Luki, iya Luki. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat atau bonded zone, daerah industri Pulau Batam, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional untuk kawasan berikat bond zones, daerah industri Pulau Batam perlu diberikan kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000. Langsung ke intinya, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan kawasan berikat, yang dimaksud dengan kawasan berikat bonded zone industri Pulau Batam adalah daerah industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengusaha adalah pengusaha kena pajak di kawasan berikat bonded zone daerah industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan barang kena pajak untuk diekspor. Memutuskan menetapkan, ini kalau nak dibaca galau panjangnya ini serius. Menetapkan peraturan pemerintah tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan daerah industri Pulau Batam. Yang nak lebih jelasnya searching web peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2003. Terima kasih. Iya, jelas. Gimana Anas? Terima kasih Luki. Ya jelas ya Luki, ya ada peraturannya memang sangat jelas. Dianggap ya banyak memang bebas kan dari aksesnya lancar ya dari Singapura misalnya atau dari Malaysia ya, dari Singapura dia barang-barang ya dia mudah sekali aksesnya untuk masuk ke Batam ya. Nah tapi banyak juga sekarang karena dari Batam itu ada pajak, maka dia menyusup melalui daerah-daerah yang lain. Ya, iya Bu. Karena Batam sudah susah banyak pajak, nah, dia menyusup ke daerah-daerah Sumatera yang lainnya. Ya, ke Jambi kalau Jambi, Sumatera Selatan juga. Ya, jadi enggak ketahuan. Jadi tidak kena pajak. Untuk barang black market jelas itu ilegal ya, tetapi masih banyak konsumen yang membelinya, tertarik membelinya ya karena memang harganya lebih murah ya, kadang kualitasnya bagus ya, tapi
untuk diproses hukum ya kita harus ada yang melaporkannya. Kalau kita tidak ada yang melaporkannya, walaupun kita tahu ya, tapi tidak ada yang melaporkannya, itu tidak akan diproses. Nah, konsumen ini kan kalau kita melaporkan ke polisi sekarang kan ribet, malah kita nanti yang dituduh, ya. Kita yang melaporkan, nanti kita yang jadi tersangka. Ya, sekarang banyak seperti itu, ya. Sudah banyak keanehan-keanehan, kita yang melaporkan, kita yang tertuduh. Ya, apalagi kita tidak punya bukti. Nah, untuk melaporkan itu harus punya bukti. Walaupun kita kadang melihat di depan mata, ya, cuma kita harus punya bukti yang kuat untuk melaporkannya. Tapi banyak juga diuntungkan juga konsumen kita bisa menikmati harga yang lebih murah. Tapi itu dari sisi konsumen permintaannya. Kalau dari sisi produsen dalam negeri itu sangat merugikan kalau barang tersebut barang luar negeri, ya, karena mereka akan kalah saingan, ya, kalah saingan, harga mereka lebih mahal, kualitas harga produksi dalam negeri lebih mahal, kualitas lebih rendah, ya, mereka akan kalah saingan, kalah untuk bersaing, tidak bisa bersaing, tidak mampu bersaing. Akhirnya lama-kelamaan mereka akan bangkrut. Kalau dari sisi produsen memang menguntungkan produsen, ya, sebagian besar. Tapi kalau barangnya bagus, ya. Tapi kalau barangnya jelek itu tidak bisa juga garansi kan kalau black market itu kan. Barang black market, nah itu juga ada keuntungan dan kerugian itu. Cuman banyak keuntungannya dari sisi harga bagi konsumen. Tapi kalau bagi sisi produsen itu sangat merugikan, ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah, Bu. Udah ya? Sudah ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjut hari Jumat ya? Hari Jumat. Iya, Bu. Kita lanjut Jumat. Ya, Bu. Via Zoom. Semoga bermanfaat ya. Kita di sini saling sharing, saling berbagi karena ini tentang bisnis. Kita sudah banyak pengalaman juga, kalian mungkin lebih banyak juga, misalnya teknologi mungkin kalian juga lebih canggih. Sekarang kan banyak e-commerce ya, melalui pedagang marketplace, ya, media sosial lain-lain dan sebagainya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.